Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita terus diberikan kemurahan di dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita beroleh kasih, anugerah, dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas segala kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, akan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Pagi ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami yang dengan setia mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37, yang saya berikan judul Meneladan yang paling kecil. Meneladani yang paling kecil. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti dalam namaku, seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ironis sekali, sementara Yesus dengan penuh pilu memulai mewartakan penderitaannya di sepanjang jalan, itu di dalam perjalanannya menuju Yerusalem, para murid justru sibuk berguncing soal kehormatan. Dalam ayat 34 tadi disebutkan mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tidak sedikit pun respon empati ditunjukkan para murid atas kisah pilu gurunya. Malah mereka adu tebak-tebakan siapa di antara mereka yang akan terpilih menggantikan posisi sang guru, yaitu menduduki karir yang bergengsi selanjutnya. Memang anak adalah pusaka pemberian Tuhan bagi dunia ini. Namun bagi para murid dan kebanyakan orang, anak tetaplah makhluk yang lemah, tidak punya pengalaman dan dipandang rendah dalam tata sosial masyarakat, sehingga tindakan Yesus memeluk dan menjadikan anak sebagai teladan bagi orang dewasa merupakan inspirasi spiritual yang luar biasa. Kata Yesus, menyambut anak kecil sama dengan menyambut Yesus. Menyambut Yesus sama dengan menyambut Sang Bapa dalam ayat 37. Dalam hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal mendasar yang hendak dikatakan Yesus. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus menolak gaya hidup yang berpusat
pada diri sendiri. Sebagaimana dipertontonkan oleh para murid, hasrat kekuasaan kerap menjauhkan kita dari Allah, sesama, dan dunia. Ketika orang sudah dipenuhi dengan hasrat, ambisi untuk menonjolkan pada diri sendiri, hidup yang berpusat kepada diri sendiri, maka seringkali kita akan terjebak dalam kondisi di mana kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan semakin jauh dari sesama. Terlebih ambisi karena kekuasaan. Itu yang pertama, saudara. Oleh sebab itu jauhkan hidup kita yang berpusat kepada diri sendiri. Tapi kita harus melihat bagaimana sekeliling kita juga membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan perhatian kita. Yang kedua, Yesus mengundang semua muridnya untuk memasuki sebuah model kemanusiaan baru, yaitu bersedia belajar dan meneladani dari hal yang paling kecil di sekeliling kita, menghayati kedekatan bersama Allah dengan mendekat pada makhluk yang terkecil. Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin yang matang dan berkualitas jika ia tidak memulainya dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil lainnya kita akan belajar untuk menghargai, untuk memperhatikan, bahkan untuk terus berupaya belajar dari hal-hal kecil tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dua hal inilah yang kita terus upayakan dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohani. Yang pertama, jangan sampai hidup kita berpusat pada diri sendiri, apalagi berpusat kepada kekuasaan, ego kita. Kita lepaskan dari hidup kita, kita buang jauh-jauh. Kemudian yang kedua, kita terus belajar dari hal-hal kecil, bahkan kita memperhatikan dari hal-hal kecil. Karena dengan demikian kita akan menjadi berkat. Kita akan semakin dewasa, didewasakan di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah iman atau rohani kami semakin didewasakan oleh firman Tuhan, di mana hidup kami tidak berpusat pada diri kami sendiri, dan terus belajar memperhatikan dari hal-hal yang kecil yang sebenarnya tidak dianggap, bahkan dianggap remeh oleh sekeliling, oleh orang-orang pada umumnya. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus menerangi setiap langkah dan jalan kami, sehingga kami beroleh hikmat yang daripada firman. Kami menyerahkan hidup kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.